Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Di sini saya akan membahas terkait dua soal dan jawaban dari materi ekonomi syariah. Soal pertama, jelaskan mata kuliah ekonomi syariah yang telah dipelajari mulai dari pertemuan pertama, yaitu konsep dasar ekonomi Islam, sampai dengan pertemuan terakhir, yaitu distribusi kekayaan. Hal apa yang membedakan dengan sistem ekonomi kapitalisme? Penjelasan yang dapat saya berikan yaitu ekonomi syariah membahas tentang pertanyaan apa yang didistribusikan, bagaimana kekayaan adil bagi rakyat, bagaimana kepemilikannya, kebermanfaatan dan distribusi kekayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Masalah utama dari perekonomian adalah masalah distribusi. Nah, masalah tersebut dapat diatasi dengan cara aturan itu menjadi solusi bila menjadi kewajiban, maka perlu ditetapkan sebagai undang-undang. Konsep dasar ekonomi Islam adalah ilmu atau sistem yang mempelajari atau mengatur perilaku ekonomi manusia berdasarkan aturan agama Islam dan tauhid. Ekonomi Islam juga disebut ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah ketidakadilan, memberikan kepuasan, dan melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat. Konsep dasar ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai universal, yakni tauhid atau keimanan, keadilan, kenabian, pemerintah, dan hasil. Ekonomi Islam memiliki 5 nilai universal yang memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat atau tidaknya suatu bangunan. Kelima nilai tersebut yang menjadi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun 5 nilai universal tersebut meliputi yang pertama, tauhid atau keimanan. Keimanan di sini bermakna semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Tauhid merupakan inti pokok ajaran Islam berupa pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tauhid terbagi menjadi dua macam, yaitu Tauhid al-Uluhiyah dan Tauhid al-Rububiyah. Yang kedua ada adil atau keadilan yang memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi orang lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Keadilan adalah suatu keadaan ketika terdapat kesamaan perilaku di mata hukum, mendapat hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, tidak adanya pihak yang dirugikan, serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Adanya keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal atau orang kaya dan pihak yang membutuhkan. Yang ketiga ada nubuwah atau kenabian dalam sifat dan sikap menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali ke asal muasal segala sesuatu, yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sifat-sifat utama Nabi yang harus diteladani oleh semua umatnya dalam menjalankan aktivitas ekonominya, diantaranya adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian yang keempat ada khilafah atau pemerintahan. Di sini pemerintah memiliki peran dalam memastikan perekonomian dapat berjalan dengan baik dan tidak ada distorsi. Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti utusan Allah di alam semesta. Konsep khilafah secara umum dapat didefinisikan sebagai amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama dan alam semesta.
Makna khilafah dalam ekonomi Islam dapat dijabarkan dalam beberapa pengertian. Dalam ekonomi Islam, nilai khilafah dapat diterapkan dengan tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar. Suatu usaha pemilikan, pengelolaan, ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan, baik kerusakan yang dampak langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Kemudian yang kelima ada ma'ad atau hasil. Hasil di sini adalah laba atau keuntungan yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Walaupun sering diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah, ma'ad berarti kembali. Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk berjuang, dan perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, sedangkan perbuatan jahat dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, ma'ad juga diartikan sebagai imbalan atau ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi Islam adalah motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, baik laba di dunia maupun di akhirat. Karena itu, konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam. Dalam sistem ekonomi syariah, distribusi kekayaan dilakukan dengan cara yang seadil-adilnya. Mekanisme yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam di antara manusia yang seadil-adilnya dengan cara sebagai berikut, yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik dalam hak milik pribadi. Kemudian prinsip utama dalam distribusi adalah keadilan dan kasih sayang, sementara sistem distribusi hanya ada dua, yaitu bersifat komersial melalui mekanisme pasar dan sistem yang menekankan dimensi keadilan yang diperuntukkan bagi kalangan yang lemah. Lalu bagaimana pembagian harta kekayaan yang adil menurut sistem ekonomi Islam? Menurut sistem ekonomi Islam, pembagian harta kekayaan yang adil adalah dengan cara membagi harta kekayaan secara merata di antara seluruh anggota masyarakat. Dalam Islam, harta kekayaan bukanlah milik pribadi semata, melainkan milik bersama. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan hak-hak orang lain dalam memperoleh harta kekayaan. Dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 7 disebutkan bahwa harta yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya untuk orang-orang miskin adalah suatu bentuk kebajikan dan amal soleh. Sistem ekonomi Islam juga menekankan pentingnya zakat sebagai salah satu instrumen untuk membagi harta kekayaan secara adil. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab atau batas minimum untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, asnaf atau kelompok-kelompok tertentu, dan lain-lain. Nah, berikut ini ada beberapa jenis kepemilikan al-milkiyah, yaitu yang pertama kepemilikan individu. Islam memandang kepemilikan pribadi sebagai hak individu untuk menikmati rezeki dari Allah agar dapat dipergunakan untuk dunia maupun akhirat. Serta kepemilikan individu inilah yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam mekanisme pasar syariat. Yang kedua ada kepemilikan umum. Kepemilikan umum yaitu segala sesuatu yang diperoleh oleh Allah untuk umat manusia yang dimana kekayaan tersebut adalah milik bersama. Kepemilikan ini tidak dapat dimiliki secara individu dalam skala besar karena mencegah ketimpangan sosial yang terlalu jauh. Kepemilikan umum harus dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama, contohnya seperti air, tambang, dan hutan. Yang terakhir ada kepemilikan negara. Ialah kekayaan yang dikelola negara dan dimiliki oleh negara. Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut Al-Syari dan pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya, yaitu yang pertama adalah harta ghanimah, harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir, harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan dan humus. Yang kedua, harta yang berasal dari kharaj atau hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak. Yang ketiga, harta yang berasal dari jizyah atau hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam.
Yang keempat, harta yang berasal dari riba atau pajak. Yang kelima, harta yang berasal dari unsur atau pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya. Yang keenam, harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta sisa waris atau amwal al-fadla. Yang ketujuh, harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad. Kedelapan, harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara. Harta yang didapat tidak sejalan dengan syara. Yang terakhir, harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara atau di Indonesia biasa kita sebut dengan sebutan BUMN, semisal padang pasir, gunung, pantai, laut, dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta bait al-mal. Nah, berikut ini ada beberapa perbedaan antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama dari segi hak milik. Hak milik swasta merupakan tanda kapitalisme yang memberikan kepemilikan penuh kepada individu tanpa hambatan apapun. Individu dapat memiliki harta bagaimanapun caranya, dan sistem pertukaran, produksi, dan distribusi diatur penuh oleh individu yang bertujuan untuk laba. Hal ini berdampak terhadap disparitas ekonomi dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan. Sedangkan dalam konsep ekonomi syariah, hak kepemilikan milik Allah dan sebagian diberikan kepada manusia dengan tujuan masyarakat dan dijalankan sesuai dengan amanah. Kepemilikan resmi individu diakui dalam Islam tetapi tanpa mengorbankan kepentingan bersama, dengan kata lain kepemilikan terbatas. Alat produksi ditegakkan untuk kepentingan umat dan negara dapat menasionalisasi untuk kepentingan bersama. Kebebasan individu ini dapat menjadi ladang judi dan malpraktek dalam bisnis sebagai penimbunan, spekulasi, dan lain-lain sehingga cenderung persaingan dapat menjadi kurang sehat dan dapat bersifat diktator. Dalam ekonomi syariah, kebebasan individu diakui tetapi terbatas yang halal dalam segala bidang distribusi, konsumsi, dan produksi. Cara seperti judi, game of change, spekulasi sangat dilarang khususnya yang dapat merugikan umat. Syariah mewajibkan umat untuk membayar zakat dan sedekah dari kebebasan ekonomi yang diperoleh. Selanjutnya, monopoli. Dalam ekonomi kapitalis, monopoli sangat diakui dalam membunuh persaingan bebas dan menyebabkan rentetan kelompok tertentu, sehingga merusak siklus perdagangan dan cenderung harga dikuasai oleh oknum tertentu. Dalam ekonomi syariah, monopoli dan segala persaingan tidak sehat jelas dilarang karena akan merugikan masyarakat dan negara. Kemudian dari sisi bunga, dalam ekonomi kapitalis, bunga dapat diberikan dengan mendorong adanya perbankan dalam aktivitas pembiayaan dan investor dalam menjalankan roda perekonomian. Dalam ekonomi syariah, jelas bunga sangat dilarang bagaimanapun bentuknya. Selanjutnya dari sisi eksploitasi, dalam ekonomi kapitalis, eksploitasi boleh dilakukan selagi memiliki modal tertentu, sehingga penguasa akan semakin berkuasa dengan modalnya dan rakyat akan semakin menderita. Sedangkan dalam ekonomi syariah, eksploitasi sangat dilarang karena akan menyebabkan kerugian bagi umat dan menyebabkan penindasan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang terakhir dari segi distribusi kekayaan. Dalam ekonomi kapitalis, distribusi kekayaan rawan akan rusaknya keadilan dan kejujuran karena hak dikuasai oleh individu dan terkonsentrasi kekayaan pada oknum tertentu saja. Sedangkan dalam ekonomi syariah, negara tidak mentoleransi adanya disparitas dan distribusi kekayaan di sedikit orang, dan negara menjadi jembatan dalam mendistribusikan kekayaan dan mengurangi disparitas ekonomi. Selanjutnya ada soal yang kedua, dalam pengembangan kepemilikan ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan menurut ekonomi Islam. Salah satunya adalah perseroan atau syirkah yang bermakna transaksi dua orang atau lebih. Yang kedua, belah pihak sepakat untuk melakukan kerja dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut ekonomi Islam, perseroan atau syirkah yang berbentuk firma, perseroan terbatas, koperasi, asuransi, bursa saham termasuk ke dalam pengembangan kepemilikan yang diharamkan. Mengapa diharamkan dan bagaimana pandangan terhadap hal tersebut?
Syirka adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Menurut ekonomi Islam, perseroan atau syirka yang berbentuk firma, perseroan terbatas, koperasi, asuransi, bursa saham, termasuk ke dalam pengembangan kepemilikan yang diharamkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, syirka adalah hak kepemilikan terhadap suatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih sesuai presentasi tertentu, yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda. Dalam syirka, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Nah, secara umum jenis syirka terdiri dari 5, yakni syirka inan, abdan, mufawadoh, wujud, dan syirka mudorobah. Syirka inan merupakan suatu bentuk ikatan yang berupa kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kerja dan modal, baik dijalankan secara bersama-sama ataupun dengan menunjuk salah satu peserta syirka untuk menjalankannya. Sementara syirka abdan adalah jenis usaha yang dilakukan dua pihak atau lebih, yang masing-masing anggota hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mal. Yang ketiga adalah syirka wujuh, ialah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Lalu ada syirka mufawadoh, adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Yang terakhir ada syirka mudorobah, adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Dalam syirka ini, seseorang sebagai pemodal atau investor menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola atau biasa disebut dengan mudorib untuk diperdagangkan, dan dia berhak mendapat persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Dengan memperhatikan berbagai macam bentuk syirka di dalam Islam, maka terdapat prinsip-prinsip penting yang harus selalu ada. Di antaranya adalah yang pertama, setiap syirka harus menyertakan badan pengelola. Artinya, syirka apapun yang akan dibentuk, maka keberadaan pengelola atau badan menjadi syarat sah tidaknya syirka tersebut. Sehingga tidak sah syirka dibentuk jika hanya dalam bentuk modal saja yang bekerja sama seperti halnya dalam PT. Yang kedua, pembentukan dan pengembangan syirka harus sepersetujuan seluruh pihak yang terlibat. Jika sebuah syirka telah terbentuk dan ada pihak lain yang ingin bergabung ke dalam syirka tersebut, maka masuknya orang baru haruslah sepersetujuan anggota syirka yang lain. Prinsip yang ketiga adalah penghentian syirka. Syirka berdiri atas dasar kerelaan atau ridho, kepercayaan, dan amanah. Sebagaimana akad dalam masalah lain, akad syirka bisa dibubarkan bila salah satu pihak membatalkan akad atau karena salah satu pihak meninggal atau gila. Bila salah seorang syarik meninggal, ahli warisnya yang telah dewasa bisa melanjutkan syirka tersebut. Bila salah satu dari dua orang yang bersyirka menghendaki pembubaran, maka pihak lain harus memenuhi permintaan itu. Namun, bila banyak orang yang bersyirka dan salah satunya meminta pembubaran sementara yang lain tidak, maka syirka dibubarkan lebih dulu kemudian diperbarui di antara syarik yang masing-masing ingin terus bekerja sama. Dalam syirka mudorobah, bila mudorib atau syarik al-badun menghendaki penjualan agar didapat keuntungan sedang yang lain tidak, maka keinginan mudorib harus dipenuhi karena keuntungan adalah haknya. Sedang untuk mendapatkannya harus dilakukan penjualan terlebih dahulu. Prinsip yang terakhir adalah terkait pembagian keuntungan dan tanggungan kerugian. Keuntungan yang diperoleh haruslah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bersih usaha setelah dikeluarkan seluruh biaya operasional usaha. Sedangkan kerugian usaha ditanggung berdasarkan besarnya modal yang disetorkan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kerugian ditanggung berdasarkan besarnya modal, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan pihak yang berakad.
Baik, sekian yang dapat saya jelaskan terkait soal-soal dan jawaban ekonomi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.